selamat pagi Sobat Sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya Frisni, tentunya di program kesayangan kita dan pasti sudah ditunggu-tunggu setiap minggunya buat Sobat Sehat. Dimana lagi kalau bukan di Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selama 30 menit ke depan, saya bersama narasumber yang cantik di samping saya akan menemani aktivitas Sobat Sehat semua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di sini karena kami akan membagikan informasi, pengetahuan dan tips-tips seputar kesehatan yang tentunya sayang buat dilewatkan ya. Stay tune terus, oke? Dan jangan lupa bagi Sobat Sehat yang bergabung, berikan atensinya melalui kolom chat. Nanti akan saya sampaikan kepada narasumber kita. Oke, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pagi ini. Beliau adalah Dr. Eka Selvia. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, beliau ini adalah dokter di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Nah, yang mau kita bicarakan pagi ini adalah tentang kasus COVID-19 yang belakangan ini melonjak tajam. Nah, apakah Sobat Sehat semua jadi panik gara-gara ini? Nah, yuk kita ngobrol sama-sama. Perlu panik nggak sih sebenarnya? Oke, sebelumnya saya mengingatkan buat Sobat Sehat semua untuk terus melaksanakan protokol kesehatan 5M ya. Meskipun kita sudah divaksin juga tetap harus prokes. Jangan sampai kendor ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, buat Sobat Sehat yang membutuhkan layanan kesehatan, jangan ragu-ragu untuk datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo dan mendapatkan kebutuhan layanan kesehatan Sobat Sehat semua. Karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman ya, jangan khawatir karena semua tenaga kesehatan kami sudah divaksin COVID-19 dan kami semua senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Oke, kita langsung saja dokter masuk ke materi Ya. COVID-19 yang belakangan ini melonjak tajam ya dok ya. Di berita-berita, di televisi kan banyak itu diinfokan kalau nasional bahkan ya semua pasien COVID-nya mengalami lonjakan. Betul sekali. Ini sebenarnya menurut dokter nih, fenomena yang sedang terjadi belakangan ini itu fenomena apa dokter? Apakah karena masyarakat Indonesia yang tingkat kesadarannya untuk melaksanakan protokol kesehatan hari demi hari makin menurun, atau justru karena munculnya varian-varian baru dari COVID-19 ini dok? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat fenomena yang beberapa waktu ini terjadi, sebagai tenaga kesehatan saya merasa ini seperti deja vu ya. Artinya saya seperti sudah mengalami ini ketika kita ingat di bulan Januari dulu. Awal tahun lalu ya dok. Di mana pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru juga terjadi lonjakan. Sebenarnya untuk lonjakan yang kali ini itu sudah diprediksi ya akan terjadi lonjakan. Walaupun kemarin kita sudah tahu bahwa pemerintah juga melakukan beberapa pembatasan mobilisasi, contohnya pelarangan mudik. Tapi memang di daerah-daerah tertentu mungkin karena tradisi atau memang karena kekeluargaan yang sangat tinggi di Indonesia ini sehingga banyak terjadi klaster-klaster keluarga dan klaster-klaster yang memang terjadi di keluarga, lingkungan keluarga seperti itu. Kemudian juga dengan giatnya kita melakukan vaksin, mulai dari vaksin lansia, vaksin pralansia yang sudah berjalan, kemudian vaksin untuk para frontliner baik itu di perhotelan, kemudian di pedagang kaki lima. Jadi jangan pelayanan publik pelayanan publik sudah mulai digiatkan. Jadi kesannya memang agak kendor, agak longgar di beberapa sektor. Betul. Jadi vaksin itu memang tidak mencegah 100%. Ya, tapi memang vaksin itu sangat berguna untuk kita, melindungi keluarga kita untuk terjadi penularan yang lebih cepat dan terjadi dampak yang kita tidak inginkan di kedepannya.
seperti itu. Jadi karena lonjakan yang sangat tinggi pun secara nasional sudah kelihatan sekali ya, hampir 10.000 ya, 10.000 positif kasus harian, dan khususnya di Jawa Tengah, di Solo ini juga sudah mulai tampaknya dapat limpahan dari daerah-daerah tetangga seperti itu. Kalau fenomena varian-varian baru dari COVID sendiri gimana, Dok? Kalau fenomena varian baru itu memang kan ditemukan di negara tetangga seperti India, dan seperti para penonton semua tahu, di pemberitaan juga sudah santer terdengar bahwa sudah didapatkan varian Delta itu di Kudus. Ya. Yang dari India. Oh, betul. Okay. Jadi memang sudah ada yang positif terkena varian itu di wilayah Kudus gitu. Iya. Oke. Baiklah, jadi sudah masuk ke Indonesia ya? Ya, sudah masuk ke Indonesia. Oke, baiklah. Nah, dokter, tadi sudah disinggung sedikit tentang vaksin ya, dok. Nah, sebenarnya kalau seseorang sudah mendapatkan vaksin, itu seberapa kebalkah dia terhadap virus COVID-19 ini? Dan apakah memang vaksin ini nanti bisa menimbulkan herd immunity yang seperti yang disampaikan, dok? Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, vaksin jenis apapun tidak ada yang menjamin 100% sama sekali kita benar-benar kebal. Ya. Jadi fungsi vaksin di sini adalah kita mencegah untuk timbulnya suatu penyebaran yang lebih cepat, kemudian juga menghindari kompleksitas dari gejala yang diderita jika kita terpapar. Seperti gitu. Itu. Jadi hanya ini ya, dok, menambah imunitas. Ya, betul. Dok. Tapi kita harus tetap protokol kesehatan. Jadi jangan karena sudah divaksin kemudian lepas masker, kemudian piknik ke sana ke sini dengan jumlah orang yang sangat ramai dan besar, berkerumun, betul sekali. Nah, fenomenanya sekarang memang banyak yang suka jajan-jajan di karena resto-resto yang instagramable tuh malah baru-baru gitu, cantik-cantik dibuka di mana-mana nih, dok ya. Yang penting tetap jalankan protokol kesehatan. Oke, protokol kesehatan jangan lupa ya, sobat sehat ya. Nah, tentunya sobat sehat semua tidak perlu panik dengan adanya kenaikan atau lonjakan kasus COVID-19 ini ya, dok ya. Betul. Nah, sebaiknya apa, dok, yang dilakukan para sobat sehat jika misalnya suatu ketika sobat sehat ini ada yang positif terdiagnosa? Iya, jadi sekali lagi saya menghimbau bahwa seseorang yang terkena COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19 itu bukan aib ya. Jadi jadi itu adalah sesuatu yang memang kita harus pilah-pilah. Karena pada penderita atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 itu kita bisa bedakan dari derajat gejalanya. Jadi ada orang yang terkonfirmasi benar-benar tidak ada gejala sama sekali yang dia rasakan. Yang dibilang OTG. Ya, orang tanpa gejala. Ada yang mungkin gejalanya ringan, cuma misalnya penciumannya mulai berkurang, kemudian indera perasanya mulai berkurang, atau bahkan hanya seperti pegal-pegal aja, gejalanya sangat ringan. Ada bahkan yang kalau sudah berat, sedang ke gejala berat itu sampai sesak nafas. Nah, jadi ya kita harus memperhatikan nih kita masuk ke golongan yang mana. Apa yang kita rasakan? Ya, betul. Ya, dok. Tapi pada dasarnya semua demam nggak, dok? Tidak semua pasien ya? terkonfirmasi itu demam. Oh, oke. Nah, dokter, kalau gejalanya tidak terlihat, nah ini kita bagaimana tahu kalau kita ini sedang terpapar oleh virus COVID-19 ini, dok? Apakah kita harus setiap seminggu sekali atau sebulan sekali kita melakukan cek mandiri gitu, swab atau antigen atau apa gitu, dok? Jadi kalau untuk pemeriksaan mandiri itu memang masih direkomendasikan untuk satu yang kontak erat atau merasa pernah kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi COVID-19. Itu memang disarankan untuk melakukan screening
baik itu mandiri ataupun langsung melapor ke Satgas COVID setempat. Seperti itu. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merasa bergejala, mulai dari gejala ringan sampai gejala sedang. Seperti itu. Meskipun tidak kontak erat, tapi mengalami gejala dan tinggal di mana daerah itu merupakan daerah zonanya merah, kuning atau yang sudah ada beberapa yang terkonfirmasi COVID, baiknya melakukan cek. Oke, berarti kontak erat, meskipun kita tidak merasa, tetapi kita habis melakukan kontak erat dengan seseorang yang terkonfirmasi positif, sebaiknya kita secara mandiri melakukan cek ya, Dok? Cek atau melaporkan diri ke Satgas terkait. Soalnya yang berbahaya untuk tidak terkendali penularannya ini justru karena yang orang-orang yang nggak kelihatan gejalanya itu kan, ya, Dok? Betul, yang merasa sehat ya, Dok. Jadi malah sama keluarganya santai-santai aja gitu kan, nggak pakai masker di rumah, ternyata dia malah membawa virus kemana-mana. Nah ini, oke. Lalu dokter, kalau misalnya terpapar ini kan tadi ada beberapa gejalanya ya, Dok ya. Nah, adakah gejala-gejala vital yang harus dipahami oleh para sobat sehat semua supaya kita tidak keterusan atau ibaratnya nggak kelewatan lah, terus jadi udah parah baru ketahuan sehingga akhirnya tidak bisa tertolong atau bagaimana gitu, Dok? Iya, baik. Jadi bila sobat sehat di rumah yang menonton ini adalah salah satu pasien atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketika timbul gejala batuk, ya, disertai dengan sesak. Kalau sesaknya itu, kalau para penonton di rumah mungkin rasanya seperti ampek, jadi nyeri di dada, susah untuk narik susah untuk bernafas, seperti itu. Kemudian kalau memang sobat sehat di rumah punya alat oksimetri itu untuk melihat bagaimana saturasi oksigen di dalam darah, itu juga sangat penting untuk pendiagnosaan awal di rumah. Apakah ini memang masih bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah atau perlu segera menghubungi vaskes kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Oksimetri ini tadi bentuknya seperti apa ya, Dok? Jadi bentuknya itu kotak kecil yang dijepitkan di jari. Di situ akan kelihatan saturasi oksigen dan biasanya dengan kecepatan dari irama jantung dari para sobat sehat semua. Oh gitu. Pentingnya kita mengetahui kadar oksigen ini apa, Dok? Karena kita juga tahu ya, salah satu ciri khas dari COVID-19 ini adalah gejala happy hypoxia. Apa itu? Happy hypoxia itu bukan sesek yang happy ya, jadi itu sebenarnya menakutkan. Jadi ketika seseorang merasakan sesak ataupun ketika saturasi atau oksigen dalam darahnya itu kadarnya menurun, dia akan tampak baik-baik saja, seakan tidak apa-apa. Padahal sebenarnya oksigenasi di dalam darahnya itu sudah mulai turun dan infeksi di paru-parunya juga mulai berat. Nah, itu yang kadang tidak terlihat. Baru akan kelihatan jelas ketika di oksimetri tadi. Iya, betul. Oke, baik. Nah, Dok, tapi kalau misalnya tidak punya oksimetri di rumah, apa tanda-tanda seseorang kadar oksigen dalam darahnya itu turun, Dok? Jadi kalau misalnya sudah batuk yang disertai dengan rasa nyeri dada atau sesak nafas, kemudian bahkan hingga keringat dingin atau pasiennya bahkan lemas hingga penurunan kesadaran. Itu sudah tanda-tanda bahwa terjadi sesuatu. Harus langsung dibawa ke vaskes terdekat, betul. Ya, Dok ya. Oke, baik. Sobat sehat yang mau beratensi atau mau berkonsultasi atau menanyakan sesuatu perihal COVID-19 ini, monggo silakan ketik di kolom chat saja. Nanti akan saya sampaikan kepada Dr. Via untuk diberikan penjelasan lebih lanjut ya. Oke, Dokter, di Panti Waluyo
Waluyo kan kita juga buka hotline untuk COVID-19 Ya, nih ya dok ya, untuk sobat sehat semua supaya cepat penanganannya. Nah, Dokter Fia mungkin bisa menjelaskan hotline COVID-19 di Panti Waluyo ini seperti apa, lalu bagaimana caranya? Monggo dokter. Jadi hotline atau siapapun sobat sehat yang ingin menanyakan atau berkonsultasi mengenai baik itu dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang lain yang dikasihi, silakan menghubungi hotline, yaitu dengan saya sendiri, dengan Dr. Eka Selvia, atau saya biasanya lebih akrab dipanggil dengan Dr. Via kalau saya tugas di IGD, atau ketika panjenengan semua ke Panti Waluyo bisa dicari Dr. Via. Nah, ya, itu bisa langsung ke nomor 0821 42 34 1184. Itu akan terhubung langsung dengan saya. Jadi kita bisa berinteraksi melalui WA ataupun telepon jika ingin berkonsultasi seputar COVID-19. Dan pelayanan 24 jam nih dok? Saya usahakan 24 jam. Baik sekali Dokter Sia ini ya, luar biasa sobat sehat. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi hotline kami ketika ada sesuatu yang perlu untuk konsultasikan atau mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Langsung saja kontak ke nomor yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Via. Lalu ada lagi dokter? Kalau ketika mungkin saya sulit untuk ditelepon atau WA, dirasa perlu tindakan yang lebih emergensi, bisa menghubungi hotline IGD. Langsung ke IGD ya? Oke, di hotline IGD di Rumah Sakit Panti Waluyo. Iya, di nomor 0271712114. Nah, ini adalah hotline IGD Rumah Sakit Panti Waluyo. Tidak usah ragu-ragu untuk telepon langsung ya, untuk kasus-kasus emergensi yang perlu kami layani. Baik, dokter, kalau tidak salah nih ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang terkonfirmasi positif dokter. Sebenarnya tadi kita sudah ngomongin semua sih dok, tapi mungkin bisa disimpulkan dokter, apa saja yang harus diperhatikan step by step-nya oleh para sobat sehat semua supaya nggak kelewatan dokter. Jadi ketika sobat sehat yang di rumah sedang menjalani isolasi mandiri di rumah karena memang baik itu terkonfirmasi COVID-19 atau merupakan kelompok kontak erat dari seseorang dengan konfirmasi COVID-19, adalah kita memperhatikan gejala yang muncul seperti tadi ya. Kita lihat apakah gejala yang kita rasakan itu ringan, sedang, atau memang menuju ke berat. Ini yang tahap 1 ya dok? Tahap 1. Tahap 1 yang harus diperhatikan adalah memperhatikan gejala yang muncul. Iya, betul. Oke. Lalu dokter? Ya, nanti ketika gejala yang muncul itu sudah tampak, ya kita lihat bisa menggunakan alat bantu seperti tadi. Oximetri. Ya. Ini masuk ke tahap yang kedua. Ya, betul. Tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah ketika sudah adanya tanda-tanda mengarah ke gejala sedang ataupun berat, segera konsultasikan ke Vaskes atau kalau mau ke Panti Waluyo tadi ke hotline-nya COVID-19 Panti Waluyo yang tadi sudah disebutkan ya. Mudah-mudahan sudah dicatat ya sama sobat sehat, nanti juga mungkin bisa hubungi ke Panti Waluyo juga bisa. Oke. Kemudian ketika seseorang itu pun sudah sembuh, istilahnya bukan sudah negatif COVID, COVID-19 terpapar, kemudian isolasi mandiri, kemudian misalnya sampai dirawat, biasanya ada beberapa pasien yang meninggalkan gejala sisa. Jadi ketika pada pasien-pasien yang mungkin gejalanya sudah sedang ke berat, di mana upaya nafasnya itu juga terganggu, walaupun dia sudah tidak terkonfirmasi COVID, biasanya akan memerlukan terapi tambahan untuk meningkatkan kembali fungsi dari pernafasannya. Oh gitu. Iya. Jadi lebih kepada meningkatkan fungsi pernafasan. Iya. Nah ini caranya untuk bisa memperoleh apa tadi rehabilitasi tadi itu bagaimana ya dok? Itu juga bisa dilayani di Rumah Sakit Panti Waluyo di bagian rehabilitasi medisnya. Oke. Hotline untuk rehabilitasi medis pasca COVID
Sobat Sehat bisa langsung menghubungi di 0271 712077 di extension 1203 ya. Oke dokter. Nah dokter, kalau misalnya mesti teman-teman pada bertanya nih, kalau rehabilitasi medik pasca COVID ini aku terus diapain lagi gitu kan? Ya. Itu kira-kira tindakannya apa itu dok? Jadi nanti akan ada para terapi, kemudian juga kami di Rumah Sakit Panti Waluyo ini juga memiliki spesialis rehabilitasi medis yang akan membantu sobat sehat semua untuk mendapatkan pemulihan. Jadi seperti latihan pernafasan, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada sobat sehat yang ingin berkonsultasi? Ya, silakan masukkan di kolom chat. Akan saya sampaikan kepada Dokter Via. Oke? Tidak ada? Baik. Dokter, mungkin bisa memberikan tips atau pesan bagi sobat sehat semua supaya kasus COVID di Indonesia ini bisa kita tekan lagi, dokter. Ya, seperti yang sudah tadi kita sampaikan di awal berulang kali, jangan sampai prokes itu kendor. Ya, dok. Ya, tetap 5M. Dan walaupun seseorang itu sudah terkonfirmasi COVID-19, ingat itu bukan aib, bukan sesuatu yang harus ditutupi. Bukan sesuatu yang memalukan. Bukan sesuatu yang memalukan. Ketika itu ditutupi, malah kita tidak bisa memutus rantainya. Betul sekali. Karena kita malah nggak bisa dapat penanganan yang maksimal. Betul ya, sekali. Oke. Jadi kemudian jika sobat sehat semua juga butuh perawatan ataupun konsultasi hingga rehabilitasi pasca COVID, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah menyediakan semua hal yang sobat sehat butuhkan. Oke. Nah, itu tadi penjelasan langsung dari Dokter Via, dokter di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Waluyo yang langsung menangani COVID ya. Oke. Jangan lupa untuk bisa telepon ke hotline kami, hotline COVID-19 maupun di hotline IGD buat sobat sehat semua yang memerlukan penanganan emergensi COVID-19. Saya ulangi sekali lagi untuk hotline COVID-19 di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dengan Dr. Eka Selvia di nomor 0821 423 41184 atau bisa langsung menghubungi di hotline IGD kami di 0271 712 114. Dan untuk sobat sehat yang memerlukan layanan rehabilitasi medik pasca COVID, bisa langsung telepon ke hotline rehabilitasi pasca COVID di nomor 0271 712077 dengan extension 1203. Nah, kalau sudah tidak ada lagi sobat sehat yang ingin berkonsultasi, kita akan cukupkan dulu prognosa pagi ini, dokter ya. Nah, jangan lupa mungkin sobat sehat yang tertinggal program ini tadi bisa diulang lagi. Kunjungi ke IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta atau bisa kunjungi channel YouTube kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke. Nah, kami juga masih menyediakan layanan telemedicine ya dokter ya. Masih. Nah, buat sobat sehat semua yang mungkin ingin berkonsultasi tetapi masih belum sempat untuk datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, kami juga menyediakan layanan telemedicine. Silakan reservasi di nomor telepon 0271712077 atau bisa juga lewat WA atau Telegram kami di 0815 6717076. Nah, baik, semoga kita semua selalu sehat ya. Kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya dengan program-program selanjutnya yang tentunya temanya akan terus sesuatu yang akan memberikan pengetahuan penting buat kita. Jadi jangan pernah lewatkan prognosa-prognosa di Rumah Sakit Panti Waluyo.
Jika di dalam kami melaksanakan program ini ada salah kata yang mungkin tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.